Oh my god. Hi guys. Aku tahu ini udah cukup lama, tapi please bear with me. Hari ini aku bakal buat video khusus bahas tentang APU. Itu adalah kampus di mana aku kuliah. Aku udah pernah nanya sama kalian di Instagram aku, dan aku udah sortir beberapa pertanyaan yang aku mau jawab. And hopefully ini bisa bantu kamu, siapa tahu aja kamu niat untuk satu alma mater sama aku. Hai, aku Firlin, aku lagi kuliah di Jepang. Dan aku bakal banyak bikin video tentang self-improvement, journaling, dan juga tentang education. Now, let's get to the video, shall we? Pertanyaan pertama, harus pakai IELTS and SAT kah? Kalau iya, berapa minimal skornya? Kalau di APU, IELTS itu wajib. Kalau kamu international students, kamu harus punya English Proficiency Test. Entah itu IELTS, TOEFL, aku nggak inget deh Duolingo bisa apa enggak, tapi biasanya kita pakainya IELTS. Kalau SAT itu nggak wajib, jadi kalau kamu pengen silahkan, tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Kalau IELTS minimalnya itu adalah 6, jadi kamu overall band score-nya harus 6. Tapi untuk spesifikasi reading, writing, bla bla blanya itu harus berapa nilainya, nanti aku bakal cantumin semua link yang mengandung informasinya di description box. Ini banyak banget yang nanya, nggak di TikTok, nggak di Instagram, nggak di YouTube juga, selalu nanya, kuliah ambil jurusan apa? Aku bakal sekalian kasih tahu. Jadi di APU itu sistemnya kayak gini. Kamu masuk, kamu pilih dulu dari awal fakultas apa yang kamu pengenin, dan juga jurusan apa yang kemungkinan mau kamu ambil. Tapi nanti pas kamu udah masuk, kamu tuh nggak diwajibin buat langsung milih jurusan. Kamu masih bisa nimbang-nimbang jurusan mana yang kamu pengenin sampai kamu, kalau aku nggak salah, correct me if I'm wrong, di tahun ketiga. Jadi dari tahun pertama sampai ketiga, jadi tuh di APU ada tiga fakulti. APM, Management, APS, Social Sciences, dan yang terakhir itu adalah ST. Kalau misalkan kamu udah pilih salah satu dari fakultas itu, kamu bisa nimbang-nimbang jurusan apa yang gue pengenin. Contohnya, kalau kamu di APS, IR, International Relation, Culture, Society, and Media, also terakhir itu adalah Global Economic, apa gitu. Nah, tiga ini, kamu masih bisa ambil lectures, ngambil mata kuliah yang bersangkutan dari jurusan yang berbeda-beda itu. Gak apa-apa banget. Tapi nanti kamu tahun ketiga udah bisa milih. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu bakal salah jurusan segala macamnya. Cuman kamu nggak bisa pindah fakulti. Jadi kamu bisa nimbang-nimbang jurusan apa yang kamu pengenin dari fakulti yang udah kamu pilih dari awal. Kalau kamu pengen pindah fakulti, kayak misalkan kamu APS, pengen pindah ke APM, ternyata kamu mikir nih, kayaknya gue lebih cocok manajemen deh. Walaupun kamu udah coba kelas-kelasnya manajemen, kamu harus ngulang application ke APU, kayak gitu. Of course, dengan kerenggangan itu, kamu juga harus ambil beberapa kelas yang mandatory buat kamu graduation nanti. Kalau aku, kelas mandatory-nya itu ada ya segala macam intro dari segala jurusan, di APS, di fakulti aku, juga beberapa lainnya. Tapi selain itu, you are free to choose kamu pengen ambil lectures apa. Dan di sini banyak banget lectures yang dia tuh nggak cuman ngajar tentang kayak ilmu-ilmu kayak yang aku pelajarin, misalkan ilmu-ilmu tentang Asia segala macamnya. Juga ada ilmu-ilmu kayak Foundation of Global Leadership. Itu dimana kamu diajarin gimana caranya kamu bisa jadi leader yang baik gitu. And to answer your question, apa sih jurusan aku? Kan kayak tadi aku bilang ya, kita tuh masih bisa milih-milih. Jadi sebenarnya ini masih belum konkret karena belum aku daftarin langsung ke kampus. Tapi aku kan fakultinya tuh APS. Itu adalah Social Sciences kan. Aku berniat untuk ambil jurusan Culture, Society, and Media. Nah, sebenarnya tadinya tuh aku nimbang-nimbang di antara IR, International Relation, sama CSM ini kan. Namun, setelah coba kelasnya, aku kayaknya ini cocok banget deh sama gue gitu. Jadi sebenarnya aku masih imbang juga. Aku cenderung ke arah CSM, yaitu Culture, Society, and Media. I hope this answer your question. I hope it satisfy you. Next question, Firlin, apa di APU tempat kamu kuliah ada jurusan psikologi? Nope, nggak ada psikologi. Kalau yang dicari adalah engineering, terus kayak math, atau kedokteran, psychology,
Di sini bukan tempatnya. Di sini kayak tadi aku bilang, di sini tuh ada 3 faculty: Sustainability, Faculty of Sustainability, APM yaitu Management, dimana kamu bisa belajar kayak marketing, management, atau economics yang lainnya, dan juga APS. APS pun mana ada 3 jurusan, yaitu adalah IR, International Relation, Culture, Society and Media, and Global Economics, apa gitu. Dan untuk jurusannya, semua jurusannya, karena kalau aku nggak salah ST itu punya banyak banget jurusan, jadi aku nggak bisa sebutin langsung karena itu juga bukan faculty aku. Kamu bisa cek langsung, aku bakal kasih linknya di description box. Kamar asramanya tinggal bareng orang lain. Jawabannya adalah iya dan enggak. Di sini, for your information, kalau kamu masuk APU buat tahun pertama kamu wajib banget buat tinggal di dorm, buat tinggal di asrama. Tujuannya buat apa sih? Meskipun kalau buat aku ya, harganya tuh agak sedikit mahal. Tapi niatnya APU itu adalah supaya kamu bisa get along sama anak-anak internasional lainnya. Yang Japanese basis student, orang-orang Jepangnya itu juga diwajibin buat tinggal di dorm. Dan juga orang-orang internasionalnya. Satu lantai, kamu bakal tinggal sama banyak banget orang dari berbagai negara. Kamu bisa get to know them dan juga learn more about their culture. Niatnya APU adalah seperti itu. And it works wonders. Karena di sini aku jadi belajar tentang berbagai macam hal dari negara lain. Aku juga temenan deket sama murid internasional lainnya, so it's great. Tapi pertanyaan kamu kan di sini kamar dormnya sharing apa enggak? Kamu bareng sama orang lain apa enggak? Jawabannya kayak tadi aku bilang, yaitu iya dan enggak. Karena tergantung, di sini ada 2 tipe kamar, yaitu sharing room, dimana kamu bakal punya roommate. Tapi sharing room itu, kamu bukan berarti kayak kamu tinggal di satu kamar bareng sama orang lain, enggak. Kayak bakal ada pembatas gitu buat kamar kamu dan juga kamar roommate kamu. Itu bisa dibuka, bisa ditutup. Tapi mostly itu ditutup. Cuman kalau misalkan kamar sharing, dia minusnya itu adalah nggak ada toilet dalam. Toiletnya tuh cuman buat kayak buang air kecil gitu ya. Dan juga nggak ada wastafel. Kalau itu adalah kamar sharing. Tapi kalau kamar single, kamu ada toilet, ada wastafel juga, dan kamarnya cenderung lebih kecil. Namun kamu sendiri, kamu nggak sama roommate. Seperti itu. Dan gimana caranya APU milih? Random. Mereka random aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu ada keluhan sesuatu, entah itu kayak penyakit atau yang lainnya, bisa coba request ke mereka. Kuliah sambil kerja di APU bisa kan kak? Tapi kita harus bisa bahasa Jepang dulu atau enggak? Kuliah sambil kerja di sini maksudnya kayak apa? Part time atau kayak internship kah? Jawabannya bahasa Jepang itu tergantung. Kalau kamu ambil part time di tempat-tempat yang mengharuskan kamu bisa berbahasa Jepang, dan jawabannya adalah iya, kamu harus bisa bahasa Jepang. Tapi kalau misalkan kerja part time-nya kayak kamu nyuci piring atau kayak kamu jadi pembersih-pembersih di hotel gitu, jadi tergantung. Sebenarnya bahasa Jepang tuh beneran kayak backbone-nya gitu loh, kayak emang penting banget juga buat bisa berbahasa Jepang. Tapi don't worry, karena di sini kamu diwajibin buat belajar bahasa Jepang, and as time goes by, you will get the hang out of it gitu loh. Kayak kamu lama-lama bakal ngerti dan kamu insya Allah pasti juga bakal bisa berbahasa Jepang. This one is a very interesting question dan aku bisa bikin satu video khusus tentang ini, tapi aku bakal jawab briefly aja. Bagaimana rasanya sudah masuk kuliah as a anak gap year? Jawabannya adalah it is surreal. Kayak rasanya tuh aneh banget gitu loh. Sebenarnya gap year-ku itu adalah 6 bulan doang ya, dan itu tuh nggak lama-lama banget. Tapi the gap of being kayak unemployed gitu, kayak jadi pengangguran yang aku benar-benar gak ngapa-ngapain, sama jadi sibuk banget kuliah, itu adalah suatu hal yang rasanya tuh kayak aneh. Tapi at the same time, it is fulfilling. Kayak I am living my dream. Bobot yang paling dinilai buat 100% fee tuition reduction-nya itu apa ya? Okay, I'll give you a tip. Kalau misalkan kamu pengen dapet tuition reduction scholarship yang tinggi, daftar awal-awal. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kamu daftar ke APU, mereka tuh ada batch-batchnya. Kayak batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Kalau kamu pengen dapet tuition reduction scholarship 100%, 80%, dan yang tinggi-tinggi lainnya, daftar di batch-batch pertama. Karena kalau katanya, uangnya APU tuh masih banyak di awal-awal itu. Semakin di batch terakhir kamu daftar, semakin kecil tuition reduction scholarship yang bakal kamu dapat. And it's true. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan kamu berniat untuk dapat tuition reduction scholarship yang tinggi, daftar di awal-awal. Okay? This is a tip I just learned here. And aku ngerasa kayak, wah sayang juga ya. Tapi gak apa-apa, it's okay. It already happened. Sekarang aku kasih tahu ke kalian. Semoga ini bisa bermanfaat banget buat kalian.
And of course, penting juga ya buat kayak nge-maintain nilai akademik yang bagus, bikin esai yang bagus juga, dan interviewnya juga di-nailed. Jadi nanti kamu bisa dapet yang 100% banget. Karena even though kamu daftar awal-awal, tapi kalau kamu performance-nya kurang bagus, itu juga akan jadi consideration buat mereka. Culture shock di APU. I don't think I have like one specific culture shock. Karena kayak generally APU kan di Jepang ya, jadi kebanyakan tuh culture shocknya tuh lebih ke Jepangnya dibanding ke APU-nya. Tapi one thing, for your information aja, APU tuh kayak SMA. Maksudnya gimana? Kamu attendance-nya, terus kayak performance kamu in class, itu masih bener-bener diperhatiin banget. Karena sejauh yang aku tahu, kebanyakan universitas di luar negeri itu, mereka tuh nggak terlalu peduli sama attendance. Mereka nggak akan ngitung attendance, dan juga kayak kamu nggak masuk kelas itu bodo amat, bukan urusan mereka, karena kamu udah besar. Tapi di APU, kamu masih kayak anak kecil gitu. Kalau kata teman-teman aku yang lain juga kayak gitu. Nggak, kalau S2 di kampus kamu, bisa. Di sini ada juga buat masters, dan ada gedung khusus di mana anak-anak master biasanya pada belajar. Tapi karena aku belum master, jadi aku masih belum tahu banyak informasi tentang ini. Tapi again, aku bakal kasih link di description box. You guys please check it out, karena dimana kamu mencari informasi itu sangat penting, dan kamu juga harus banyak-banyak cek website dari universitas yang kamu daftar. Apapun itu, nggak cuma APU. Oh iya, dan kalau aku nggak salah, aku pernah dengar kalau misalkan kamu ngambil masters di APU, kalau kamu punya GLPTN 1, kamu bakal dapet tuition reduction scholarship 100% atau apa gitu. Kayak kalau kamu punya GLPTN 1, bisa dapet scholarship yang lebih besar. Tapi, well, you guys should check their website out. If this is okay, may I ask, is your scholarship is 100% with living costs or not? Ini juga highly requested. Banyak banget yang nanya ini, di mana-mana aku ditanyain ini. Jawabannya adalah no. Tuition reduction scholarship aku bukan 100%. Namun, itu jatuhnya tuh kayak kamu kuliah swasta di Indonesia, I guess. Dan untuk living cost, aku masih dibayarin oleh orang tua aku. Jadi, jawabannya adalah no. Scholarship aku nggak 100%, dan aku masih di-provide sama kedua orang tua aku. Jawabannya itu, sesimpel itu. Kalau masa sekolahnya hanya 11 tahun, apa masih bisa daftar? Aku pernah ikut akselerasi. Bisa. Jawabannya adalah bisa. Karena yang terpenting adalah kalau kamu daftar ke APU, kamu harus ngikutin sistem wajib belajarnya Jepang. Kayak Jepang wajib belajarnya berapa tahun. Kalau kamu sama atau melebihi itu, kamu bisa daftar ke APU. Fortunately for you, wajib belajarnya Jepang itu hanya 9 tahun. Hanya dari mereka umur 6 sampai 15 tahun. Dan karena kita di Indonesia itu adalah 12 tahun, dan kamu 11, kamu tetap bisa daftar ke APU. No problem. Review kelasnya dari ujung ke ujung, tempat sholat di APU, dan kantinnya sekalian. Kalau untuk kelas, di sini tuh ada beberapa kelas. Kelas besar, kelas kecil, dan untuk enak apa enggaknya gitu kelasnya. Untuk fasilitasnya gitu ya. Kalau secara fisik, fasilitasnya itu chef's bagus. Tapi kalau untuk kelasnya kayak pengajar gitu-gitu, it depends on the professor. Di sini ada gedung baru yaitu Building G, Green Commons. Itu buildingnya ST dan itu oke banget sih kelas-kelasnya. Kalau untuk tempat sholat di APU, kita ada one specific place yang dimana kebanyakan muslim pada sholat di sana, yaitu ada di lantai 2 kafetaria, namanya itu Quiet Room. Jadi biasanya kalau kita sholat, kita ada di sana. Sebenarnya itu tempatnya itu buat meditation semua agama ya. Cuman karena lebih banyak muslim yang pakai, jadi ya itu tempat biasanya kita pakai buat sholat gitu. Dan untuk kantinnya di APU itu cuma ada satu kayak kafetaria gitu, karena APU is not really a big university, you know. Kayak college-nya itu, gedungnya itu juga nggak, maksudnya kayak areanya itu nggak sebesar itu, jadi mereka cuma punya satu tempat, cuman itu tuh muat buat semua warga APU. Jadi kayak semuanya bisa duduk di situ. Jadi itu cukup besar. Untuk makanan-makanannya komplit sih menurut aku. Kayak dia ada opsi buat vegan, ada juga halal food, ada juga international food, dan yang lain-lainnya. Namun minusnya kalau buat aku adalah mereka jarang banget ganti menu. Jadi menunya tuh kebanyakan itu-itu aja. Cuman enak kok. Dan harganya juga cenderung lebih affordable dibanding kamu beli di luar. Last question. Is it hard to get into? I think, again, ini bakal tergantung sama kamu dan juga anak-anak lain. Mungkin teman-teman aku jawabannya juga beda. Tapi buat aku pribadi, this APU is not really hard to get into.
it's actually easy to get into APU as long as kamu semua dokumennya komplit, interviewnya oke, dan juga kamu bikin esai sebaik mungkin, then I think you'll be fine. Acceptance rate-nya tuh di sini cukup besar. Kalau dari apa yang aku lihat dari teman-teman aku juga ya, kayak pendapat mereka tentang masuk ke APU itu. Jadi I think you will have a bigger chance study here. Dan juga please do well in your application. That's it. And that's it for today's video. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Aku harap video ini bisa bermanfaat banget buat kamu, terutama kamu yang memang pengen banget kuliah di APU. Semoga tips-tips yang aku kasih dan juga kayak informasi-informasinya bisa membantu kamu. Well, see you in another video. Thank you for watching. Bye-bye!